Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khalis, selaku dosen program studi sosiologi Universitas Teguh Umar yang berlokasi di Aceh Barat. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan terkait pembelajaran DIA, Delivery Interaction Assessment. Adapun yang menjadi mata kuliah inti saya yaitu Sosiologi Komunikasi yang memiliki bobot 3 SKS. Ini menjadi satu dari sekian mata kuliah wajib yang berada di program studi sosiologi Universitas Tengku Umar yang diambil oleh mahasiswa pada semester 3 dan semester 5. Secara singkat, deskripsi mata kuliah sosiologi komunikasi mempelajari tentang bagaimana para mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip komunikasi sebagai bagian dari interaksi sosial dan perubahan sosial masyarakat. Kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah sosiologi komunikasi yang pertama, menjelaskan ruang lingkup kajian yang terdiri dari individu, kelompok, masyarakat, dan persoalan dunia. Dan yang kedua, berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif terhadap perubahan sosial. Dan yang ketiga, memahami perkembangan teknologi dan media massa dengan tetap menerapkan cara pandang yang humanis. Selanjutnya, adapun yang menjadi materi secara keseluruhan pada mata kuliah sosiologi komunikasi ini, saya mengawali pembelajaran pada mata kuliah ini dengan perkenalan dan kontrak perkuliahan. Selanjutnya, pada pertemuan yang kedua, saya memberikan materi terkait dengan pengantar sosiologi komunikasi. Kemudian, turut juga membahas adanya struktur dan proses sosial, tipe komunikasi dan peran media massa dalam masyarakat. Selanjutnya, ada budaya massa dan budaya populer, perkembangan teknologi media dan komunikasi massa, masyarakat cyber, online shop dan budaya konsumtif masyarakat, realitas media dan konstruksi sosial media massa, 4 teori pers, efek media massa, masalah sosial dan media massa 1, dan yang terakhir adalah masalah sosial dan media massa 2. Selama 1 semester nantinya, diharapkan mahasiswa bisa mencari beberapa literatur yang nantinya bakal membantu mereka untuk memahami pembelajaran sosiologi komunikasi ini. Adapun yang pertama seperti buku Sosiologi Komunikasi dari Prof. Burhan Bungin dan juga Prof. W. Nina Syam. Dan adapun yang menjadi buku pendukung lainnya seperti buku Pengantar Ilmu Komunikasi yang dikarang oleh Prof. Hafidz Cinggara dan Prof. Dedi Mulyana. Selanjutnya, sistem pembelajaran yang selama ini saya gunakan, mengingat kita juga masih berada dalam kondisi pandemi ini, adapun yang menjadi sistem pembelajaran saya yaitu menggunakan hybrid learning. Jadi, pemilihan pada sistem pembelajaran ini saya rasa tepat dikarenakan turut mengkombinasi antara pembelajaran secara luring dan juga daring. Jadi, pada pembelajaran ini nantinya kita juga turut dibantu dengan aplikasi dari penggunaan yang namanya Google Classroom, WhatsApp, dan juga Zoom Meeting. Nah, penggunaan pada beberapa aplikasi turut memperkenalkan dan mengajarkan mahasiswa untuk ramah terhadap penggunaan teknologi media terkini. Setelah kita mengetahui gambaran singkat terkait dengan materi keseluruhan sosiologi komunikasi tadi, selanjutnya saya menjelaskan secara terperinci terkait dengan pembelajaran saya yang menggunakan metode DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment. Pada poin yang pertama terkait dengan delivery, bagaimana upaya saya untuk menyampaikan sebuah materi perkuliahan ini dengan menggunakan 3 strategi. Strategi pertama, saya menggunakan metode ceramah. Jadi apa yang menjadi bahan yang saya sampaikan nantinya sebenarnya tidak terlepas dari bahan-bahan literatur yang juga saya tuliskan pada RPS di mata kuliah ini. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Hari ini kita sudah sampai pada pertemuan keempat. Hari ini saya bakal membahas terkait dengan tipe komunikasi. Jadi di pembelajaran sosiologi
materinya itu nanti terbagi di materi awal, nanti ada materi komunikasi, kemudian ada materi sosiologi, kemudian pada saat nanti di pertemuan 8 dan seterusnya kita bakal menggabungkan materi sosiologi komunikasi. Nah, ini kita masih membahas di materi komunikasi. Sebenarnya hari ini kita bahas terkait dengan tipe komunikasi. Tipe itu kalau secara kata, tipe itu bisa dibilang jenis atau macam-macam. Jadi mungkin kalian kalau membaca buku ada yang mungkin disebutkan jenis atau macam-macam, itu sama halnya kita memahami dengan tipe. Nah, ini beberapa tipe-tipe komunikasi yang perlu kalian ketahui. Sumber ini saya peroleh dari 3 orang profesor ilmu komunikasi. Pertama ada Hafiz Singgara, kemudian ada Prof. Nina Wisham dan Prof. Dedi Mulyana. Dan ini secara keseluruhan sebenarnya tipe komunikasi itu ada hampir 9 tipe komunikasi. Tapi yang pertama pasti semua orang mengawali dengan komunikasi intrapersonal. Arti intra di sini adalah di dalam diri. Jadi setiap orang memang sebelum mengawali untuk berkomunikasi dengan banyak orang, dia memang harus berkomunikasi dengan yang namanya diri dia sendiri. Itu semua orang pasti begitu. Lebih detailnya nanti saya jelaskan. Kemudian ada komunikasi interpersonal. Jadi setelah intra ada interpersonal. Ini antara satu orang dengan orang lain. Kemudian ada komunikasi publik, komunikasi kita dengan sejumlah orang. Kemudian ada komunikasi massa. Ini biasa menggunakan media-media. Kemudian ada komunikasi kelompok, komunikasi di dalam kelompok. Kemudian ada komunikasi organisasi. Kemudian ada komunikasi antar budaya. Kemudian ada komunikasi internasional atau lintas budaya. Kemudian ada komunikasi global. Nah, dari sekian banyak materi kita mungkin hanya sampai 4 atau 5 materi yang kita bahas di sini. Tapi kalian kalau mau bertanya di luar daripada ini, itu dipersilakan dulu. Nah, kemudian kita mulai dulu dengan komunikasi intrapersonal. Nah, ini yang saya bilang komunikasi kalian di dalam diri kalian sendiri. Yang pertama, kita mulai saja dengan persepsi. Jadi setiap orang ini ada cara pandang untuk menilai sesuatu. Kalian kan nggak mungkin pada saat ditanya bagaimana pendapat kalian mengenai suatu hal apa misalnya, atau misalnya bagaimana komentar kalian mengenai penanganan COVID nih, atau kita lagi bahas COVID. Karena kalian pasti ada persepsi kalian pribadi, dan itu berangkat dari pengetahuan kalian, diri kalian berkomunikasi dengan diri kalian sendiri. Itu namanya persepsi. Nah, kemudian dari sini memori juga ada sebenarnya sebuah memori. Sebenarnya kan kalau kalian belajar psikologi, orang yang paling kuat menghafal sebenarnya dia terkadang berbicara dengan pikiran dia. Misalnya saya mau menghafal ibu kota negara misalnya, saya taruh di memori sebelah otak sebelah kanan saya. Jadi dia itu adalah sebuah namanya komunikasi intrapersonal. Jadi kita seperti menyimpan dalam pikiran kita. Jadi ada banyak orang kadang-kadang mungkin kita nggak melakukan hal seperti itu, tapi ada orang di luar sana kenapa hafalannya kuat, misalnya kayak Ustadz Hadi Hidayat atau kayak anak Iran yang pernah bisa hafal detail itu sampai bisa tahu semua ayat-ayat terhubung. Itu karena dia berbicara dengan diri dia. Oh, hafalan saya taruh sebelah sini saya, kemudian kenangan-kenangan indah saya taruh sebelah sini biar nggak berlalu, biar nggak hilang. Itu sebenarnya kita bisa melakukan hal seperti itu. Kemudian ada yang namanya berpikir udah pasti kita pasti bakal melakukan hal seperti ini. Jadi kalau ada di dalam komunikasi itu kita mengenal yang namanya gini, kita melihat ke atas atau melihat ke bawah. Kalau melihat ke atas berarti kita lagi berpikir, lagi mengambil sebuah ingatan. Tapi kalau kita lihat ke bawah biasanya kita lagi menyimpan sesuatu. Nah, di dalam komunikasi itu ada dibahas terkait dengan bagaimana arah orang pada saat melihat ke atas atau melihat ke bawah itu ada artinya. Dan salah satunya berpikir dengan melihat ke atas, dia itu lagi mengambil sebuah hal yang sudah pernah dia simpan, dia pikirkan kembali. Kemudian ada lagi sensasi. Nah, semua orang sekarang
perlu melakukan sebuah sensasi biar dia dikenal sama orang lain. Kalau di luar negeri itu ada orang yang mau jadi Spiderman tanpa pengaman, dia naik gedung langit karena pengen buat sebuah sensasi. Ada lagi misalnya kita seperti misalnya baru ini ada sensasi siapa ya? Biar dia dikenal sama orang. Siapa? Hah? Ragil. Yang homoseksual. Homoseksual. Ragil atau misalnya siapa tuh ya? Dangdut siapa? Saiful Jamil. Sebenarnya di Indonesia ini banyak orang yang memang sensasi. Misalnya Saiful Jamil itu dia buat sensasi. Harusnya dia sadar diri. Dia bukan sebagai pahlawan. Atau kemudian ya orang yang paling sensasi setahu saya Pak Hotman Paris. Hotman Paris itu sensasi kali. Belum lagi Pak Abbas. Belum lagi siapa lagi? Misalnya Vicky juga sensasi dalam kata-kata. Saya rasa itu adalah bagian dari komunikasi intrapersonal. Berarti dia dengan diri dia itu hebat gitu. Ya, jadi itu kalian lakukan. Kemudian asosiasi, di mana dorongan kita biar kita berkelompok sama orang lain. Ini beberapa komunikasi intrapersonal. Jadi jangan bilang kalian, saya nggak berkomunikasi dengan diri saya sendiri, itu bahaya. Kita yang tahu kita ada jiwa dan raga. Jangan sesering kali kalian misalnya kalian membanggakan orang lain, padahal di diri kalian juga punya kekuatan tersendiri semua. Ya, makanya harus mengkomunikasikan. Sama kayak kalian misalnya menyimpan alam bawah sadar. Kayak misalnya Obama sebenarnya kan kita nggak pernah menyangka dia bisa menang jadi presiden Amerika. Tapi yang dia lakukan ternyata dia selalu menyebut dua kata dalam diri dia, I can, saya bisa. Karena dia jadi seorang presiden Amerika. Jadi sebuah karena kekuatan alam bawah sadar, kekuatan sebuah komunikasi intrapersonal dengan diri kalian sendiri. Jadi kalian intinya apa ya? Sebenarnya ada satu gambar, tapi saya lupa menaruh di sini. Ada potongan kertas seperti pegangan, seperti orang sebenarnya pada saat dia terlepas dengan bayangan, seperti dia memegang. Sebenarnya yang membantu diri kita itu bukan siapa-siapa, tapi diri kita sendiri, jiwa kita sendiri. Sama kayak kita ada bayangan, sebenarnya yang membantu kita adalah soul kita, jiwa kita sendiri untuk membantu diri kita. Ya. Nah, kemudian ini yang juga menarik komunikasi intrapersonal. Nah, kita sekarang udah mulai loading. Ini adalah komunikasi tatap muka, face to face. Kemudian ada juga komunikasi bermedia. Ini juga dianggap sebagai komunikasi intrapersonal atau bahasanya dibilang dengan komunikasi diadik antara satu orang dengan orang lain. Nah, kemudian ada komunikasi publik. Nah, komunikasi publik itu seperti yang kalian tahu, komunikasi di sini disebut dengan komunikasi pidato, komunikasi kolektif bersama, komunikasi retorika, public speaking, atau komunikasi khalayak. Ini yang dimaksud dengan komunikasi publik. Kalian bisa mungkin untuk hadir di dalam sebuah pertemuan untuk menyampaikan sebuah hal. Ya, itu komunikasi. Nah, kemudian ada komunikasi massal. Nah, ini yang saya bilang, ini didukung oleh yang namanya sebuah media. Dia seperti adanya ala-ala bersifat mekanis, ada televisi, radio. Ini yang bakal menyukseskan sebuah komunikasi massa. Penyebaran pesan melalui media massa berlangsung secara cepat, serempak, dan luas. Dan komunikasi ini dipilih karena memang dia bisa tanpa batas jarak, tanpa batas waktu, tahan lama, dan bila didokumentasikan. Nah, ini kata sedikit quote, catatan yang mungkin bisa membuat kalian ingat nantinya. Sebenarnya zaman sekarang banyak handphone yang mahal dan canggih, tapi alat komunikasi yang paling ampuh tetaplah doa. Mungkin dari doa adalah bagian dari komunikasi interpersonal. Ini kata-kata dari seorang Mary Riana, dia motivator, pengusaha, dan penulis. Ya, canggih apapun alat, yang paling canggih sebenarnya berkomunikasi yang kalian lakukan dengan diri kalian sendiri, atau dari kalian merangkul seseorang, itu adalah sebagai komunikasi. Seperti kemarin mungkin waktu kita tsunami ya, orang udah kehilangan orang tua dua-duanya. Sebenarnya yang perlu kalian lakukan bukan bilang sama dia adalah kamu harus tetap tabah, dia nggak bakal tenang. Tapi yang paling tenang adalah terkadang
merangkul dia, mendekat dia, berempati, itu juga bagian dari kita berkomunikasi. Jadi sekian presentasi saya pada hari ini. Mungkin kalau nanti kita pengen memperluas ini, kita bakal ada tanya jawab. Selanjutnya, pada strategi yang kedua, saya berupaya untuk membagikan materi slide yang sudah saya susun dalam PowerPoint, yang kemudian bakal saya upload di Google Classroom. Saya tidak bakal membuat batasan waktu, sehingga nantinya materi ini bisa berulang kali bisa dibaca oleh mahasiswa untuk bisa memperdalam materi. Dan adapun strategi yang ketiga, saya menggunakan studi kasus untuk memperkuat penjelasan materi yang disampaikan. Nah, pada point interaction, diantaranya saya menggunakan diskusi tanya jawab, kemudian memberikan masalah untuk dapat dicarikan problem solving, dan selanjutnya meminta mahasiswa untuk memulai perkuliahan dengan mereview materi yang kita sampaikan pada minggu lalu. Pada proses pembelajaran pada kuliah Sosiologi Komunikasi ini, yang terakhir di assessment, yang terdiri dari kuis yang saya berikan bobot sebesar 10%, kemudian pada bagian tugas saya berikan bobot sebesar 20%, dan kemudian pada praktikum saya memberikan bobot sekitar 10%, kemudian pada bagian ujian pertengahan semester atau midterm saya memberikan bobot sebesar 25%, dan yang terakhir point assessment saya memiliki bobot 30% pada ujian akhir semester. Sebelum saya mengakhiri video ini, maka turut saya tampilkan beberapa cuplikan terkait dengan review mata kuliah yang dilakukan oleh mahasiswa, dan kemudian cuplikan dari diskusi tanya jawab yang dilakukan oleh mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Nina Supriana akan sedikit mereview tentang sejarah perkembangan teknologi media dan komunikasi massa. Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang itu perkembangan teknologi media dan komunikasi itu semakin canggih. Setiap hari itu pasti perkembangan teknologi itu akan semakin berkembang. Seperti yang kita ketahui, sebelum berkembangnya teknologi pasti ada para ilmuwan yang terdahulu yang mengembangkan teknologi. Seperti pada zaman dahulu itu teknologi itu dapat berupa dengan simbol-simbol. Seperti kita ketahui pada zaman dahulu itu mungkin menggunakan kayak hewan itu sebagai tanduk hewan itu sebagai misalnya alat kayak komunikasinya. Misalnya kalau ada suara dari alat itu, mereka itu akan berkomunikasi dengan satu sama lain. Habis itu teknologi yang seperti kita ketahui akan semakin berkembang, khususnya di Indonesia sekarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muskida, saya dari kelompok 1. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman sudah hadir di sini. Semoga sehat selalu dan banyak kemudian. Nah, sebenarnya sih maksud dan tujuan saya di sini untuk mempresentasikan dari hasil kerja sama kami tentang sejarah perkembangan teknologi media dan komunikasi massa. Nah, saya akan masuk ke dalam sejarah perkembangan teknologi. Dalam dunia perkembangan teknologi, salah satunya dalam teknologi komunikasi tidak lepas dari sejarah yang telah dilalui oleh para ilmuwan dalam mengembangkan teknologi. Teknologi pada masa prasejarah 3000 sebelum Masehi, teknologi komunikasi sudah mulai diciptakan oleh manusia dan sudah mulai mencoba komunikasi dengan simbol-simbol dan bahkan isyarat. Nah, sebelum kita merasakan ataupun masuk ke dalam perkembangan teknologi yang sudah modern ini, bahwasanya harus kita ketahui sebelumnya di 3000 sebelum Masehi teknologi sebenarnya sudah ditemukan, tetapi mungkin di peradaban di masa tersebut manusia belum mengetahui bahwasanya itu adalah salah satu komunikasi. Nah, di masa tersebut teknologi sudah mulai ditemukan dengan cara mereka tuh menciptakan salah satunya simbol atau enggak melalui media-media bunyi. Nah, di masa tersebut salah satu media yang sering digunakan
di masa persedaran tersebut adalah dengan cara mereka membuat salah satu alat yang diambil dari seperti tanduk kerbau menggunakan, terus mereka membuat salah satu alat yang menghasilkan suara. Nah, dengan suara itulah mereka berkomunikasi. Nah, selain dari alat tersebut, mereka juga menggunakan bahasa simbol-simbol dan isyarat, dan bahkan di masa tersebut mereka juga menggunakan salah satu media asap yang dimana berkomunikasi satu sama lain dari kelompok ke kelompok bahwasanya atau mereka sudah membuat sebuah alarm yang dimana mungkin nanti ada peperangan ataupun ada bahaya yang menimpa mereka. Nah, melalui media asap juga salah satu mereka berkomunikasi dengan cara itu. Nah, selanjutnya teknologi adalah salah satu unsur pokok dalam pembangunan yang terencana. Tanpa adanya pengembangan teknologi, maka perubahan zaman tidak akan secanggih dan semodern sekarang. Nah, sebenarnya kita harus berterima kasih ya pada pendahulu-pendahulu di mana manusia sebelum kita yang telah mengembangkan teknologi sehingga kita dapat merasakan yang sangat bagus dari sekarang ini. Nah, walaupun di Indonesia masih ya belum terlalu canggih, masih ketinggalan dari segi teknologinya dari negara-negara lain, tetapi kita harus tetap yakin bahwa Indonesia tetap mampu akan mengembangkan dari segi teknologi maupun dari segi manapun. Nah, yang dapat kita rasakan sekarang bahwasanya dari teknologi adalah berbagai macam ya, baik itu yang ada pada kita sekarang ataupun di mana kita menggunakan media tersebut dari segi pembelajaran. Sekarang teknologi juga digunakan bahwasanya dalam dunia pertahanan, pendidikan, bahkan di dunia kerja. Orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet, menimbulkan konflik, terbukanya masalah privasi seseorang, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain, dan juga cepat tersebarnya berita hoaks. Jadi pengaruh media sosial terhadap masyarakat ini sangat beragam, mulai dari penyebaran berita hoaks yang dimana di dalamnya masyarakat bila mendapatkan informasi tersebut bukan mengkonsumsinya sendiri, bahkan masyarakat belum puas terhadap informasi yang didapatkan oleh mereka sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Putri Harahap. Terima kasih kepada Bapak telah memberikan waktu saya untuk bertanya. Yang isu pertanyaan saya yaitu apa pengaruh dari perkembangan teknologi media sekarang ini? Perkenalkan, nama saya Andri Indra. Saya ingin bertanya tentang komunikasi interpersonal. Menurut kita lihat sekarang ini, komunikasi tatap muka kuliah daring sudah diberhentikan karena sudah mulai kuliah luring kan? Menurut Bapak, apa segi negatif atau positifnya dari kuliah luring? Sekian teknik pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Sosiologi Komunikasi ini. Semoga kiranya teknik pengajaran ini lebih membuat mahasiswa memahami apa yang menjadi ruang lingkup kajian pada Sosiologi Komunikasi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.